Baik, Ibu dan Bapak, kita tadi sudah membahas materi banyak sekali ya. Tadi kita membahas tentang apa, Ibu dan Bapak? Teringat tidak judulnya? Baik, betul sekali ya, judulnya itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi kita tadi sudah membahas tentang banyak sekali bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ketika kita menginginkan anak kita itu menjadi anak yang cerdas, anak yang berkepribadian baik, anak yang sopan, anak yang bersosialisasi bagus. Nah, itu ketika kita menginginkan anak yang seperti itu, kita sebelumnya juga harus menjadi orang tua yang hebat dulu, Ibu. Tuh, jadi itu juga membutuhkan dua sosok penting yang mendukung agar anak kita itu menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas dan berkepribadian baik, yaitu adalah ayah dan ibu bapak semua. Jadi tadi kita sudah membahas banyak sekali. Seharusnya kalau bapak dan ibu semua tadi memperhatikan saya dari awal sampai akhir tadi, itu banyak sekali poin-poin penting yang perlu diingat dan nanti bisa diterapkan di rumah. Bagaimana cara mendidik anak yang baik, bagaimana cara mendidik anak yang benar, seperti itu. Coba ibu dan bapak bisa mengingat tidak poin yang penting? Baik, betul sekali ya, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi mengasuh anak itu bukan hanya kewajiban dari seorang ibu saja, Bu, Pak. Jadi mengasuh anak itu adalah kewajiban antara ibu dan ayah. Jadi kalau ada anggapan tugas istri, tugas ibu adalah mengasuh anak. Jadi yang berkewajiban untuk mengasuh anak adalah ibu saja, ayah bekerja saja, tidak usah perlu mengasuh anak seperti itu. Nah, itu sangat salah nih, Bu. Jadi yang benar itu adalah yang mengasuh anak itu adalah ayah dan ibu. Itu kewajiban mereka berdua. Jadi kalau misalkan ayahnya bekerja sibuk nggih, tapi pasti kan ada hari libur nggih, Bu. Jadi sebisa mungkin meluangkan waktu untuk mengasuh anaknya. Mengasuh anaknya dalam artian bukan yang terus seharian gendong-gendong anaknya seperti itu nggih, tapi bisa juga misalnya ayahnya sering mengajak bermain, tapi bermain juga sambil belajar. Banyak sekali media-media permainan yang bisa digunakan untuk bermain dan juga untuk belajar, Bu, Pak. Misalnya bermain puzzle warna. Nah, nanti ketika menyusun bermain, anaknya diajak untuk menyusun puzzle yang warna merah, mengelompokkan warna merah, yang warna biru seperti itu. Jadi bermain dan juga mengajarkan warna-warna kepada anak. Nah, sesederhana itu anak juga akan bahagia. Oh, aku juga sering diajak main ayahku ini, aku juga sering diajari ayahku. Jadi anak juga merasa mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu yang seimbang. Jadi mereka bukan hanya mendapatkan asuhan dari ibu saja, seperti itu. Yang selanjutnya apa, Ibu? Baik, ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi ayah dan ibu itu harus saling berdiskusi bagaimana cara memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Tidak boleh diserahkan ke ibu saja. Jadi itu harus kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, ini penting ya, Bu, Pak. Jadi ketika kita sedang berdiskusi atau berpendapat, itu kan kadang seringkali kita itu berbeda pendapat sehingga menyebabkan kita itu berdebat atau bertengkar nih, Bu. Jadi kayak karena saling berbeda pendapat, jadi seperti bertengkar. Nah, jadi kita menghindari ketika
berdiskusi itu di depan anak nih Bu Pak. Jadi nanti takutnya itu mempengaruhi psikis anak. Jadi misalkan sedang berdiskusi tentang biaya sekolah anak misalkan, wah biaya anak misalkan semakin kesini semakin banyak, apalagi saat ini sedang musim pandemi nih Bu Pak. Jadi tiap hari beli kuota menghabiskan berapa ratus ribu sebulan misalkan guys, misalkan sehari 50.000. Nah misalkan bertengkar tentang itu, nah nanti akan menjadi beban sendiri terhadap anak. Jadi anak nanti merasa, oh berarti aku cuma membebani ayah ibuku, gara-gara aku pengeluaran ayah ibuku menjadi banyak, seperti itu. Jadi berusaha kita untuk menghindari perdebatan hal tersebut di depan anak nih Bu. Jadi berusaha untuk jauh dari anak ketika kita berdiskusi tentang hal apapun, seperti itu. Kemudian ada tips menjadi orang tua hebat nih Bu Pak, tadi ingat tidak? Yang pertama adalah mengingat hal membahagiakan sebagai orang tua. Jadi menjadi orang tua itu sangat menyenangkan nih Bu Pak. Wah punya anak, apalagi kalau masih kecil, lucu sekali. Punya anak itu sebuah anugerah guys. Jadi kita harus menjaga, menyayangi. Jadi ketika kita misalkan sedang emosi nih Bu Pak, misalkan kita sedang capek kerja sampai rumah anaknya rewel, itu pasti kita gampang emosi, gampang marah dengan siapapun termasuk anak kita. Nah ketika kita ingin marah, kita harus mengingat hal yang kita harus bersyukur. Punya anak lucu misalkan, anak lucu kok dimarah-marahin ya Bu, jadi wah sayang sekali, jadi ditahan amarahnya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah ini penting Bu Pak. Jadi ketika kita misalkan memberi nasihat kepada anak, misalkan Dek, buat kamu itu sholat 5 waktu, jadi sholat 5 waktunya jangan sampai bolong-bolong misalkan. Nah ketika kita memberitahu dan menasehati anak, kita juga harus mencontohkan hal tersebut Bu Pak. Jangan sampai lah bapak karo ibu nggak sholat kok nyuruh aku sholat. Nah kayak gitu. Jadi ketika kita menyuruh anak kita sholat, kita juga harus sholat dulu. Jadi biar anak kita mencontoh kita. Jadi seorang anak itu mereka lebih mudah untuk mengikuti perbuatan kita Bu Pak. Tidak kalau kita memaksa dengan kata-kata misalkan, Dek kamu harus sholat, harus belajar, pokoknya harus belajar terus, harus sholat, harus nurut. Nah kayak gitu susah. Tetapi kalau kita mencontohkan, kita misalkan sholat 5 waktu, nah sambil menasihati misalnya, dia mau ikut sholat kayak gitu. Nah nanti dia lama-kelamaan nanti akan mengikuti orang tuanya juga, seperti itu. Misalkan nyuci piring di dapur misalkan, dia mau dibantu ibu, ini ibu masak, adik cuci piring, seperti itu. Jadi ada kerjasama, mencontohkan dan saling kerjasama, seperti itu. Jadi jangan sama membentak-bentak misalnya, Dek mau dicuci piringnya kotor semua, ibu capek. Nah itu malah nanti anak kita jadi ben ibu bae sih nyuci, misalnya kayak gitu. Pasti anak kita kalau kita menyuruh keras, pasti dia juga akan menjawab dengan keras Bu, seperti itu. Kemudian adalah yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah ini penting guys. Jadi jangan menganggap misalkan, wah aku kok seperti ini ya, beda dengan ibu-ibu yang lain ya, seperti itu. Jadi jangan sampai. Jadi kita harus mensyukuri apa yang ada di diri kita. Jadi selalu menganggap diri kita itu dengan positif, seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah
bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita ya. Jadi biasanya karena kita itu terlalu capek ya menjadi ibu, biasanya kan sudah bersih-bersih rumah, misalkan ibunya kerja, masih harus ngurus anak. Nah, itu nanti biasanya kalau kita pekerjaannya sedang banyak sekali, biasanya anak yang menjadi korban. Misalnya kita jadi mudah marah, mudah emosian. Jadi kita misalkan memarahi anak kita, jadi banyak sekali kadang bertutur kata yang kasar. Sedangkan ketika kita bertutur kata yang kasar kepada anak kita, nanti anak kita merekam ibu. Jadi anak itu kan meniru perbuatan kita. Jadi anak kita akan merekam dan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita bertutur kata yang kasar kepada dia, maka dia akan meniru hal tersebut juga. Nanti takutnya ketika dia berkomunikasi dengan temannya, dia juga dengan mudah untuk berkata kasar, karena di rumahnya sering dikata-katai kasar juga sama orang tuanya, seperti itu. Kemudian tidak boleh dengan kekerasan nih bu, misalkan disuruh belajar, dek belajar, nggak mau bu, misalkan dicubit. Nah, itu tidak boleh. Jadi dikasih tahu pelan-pelan, dek bahwa kamu tuh belajar biar nilainya makin bagus, makin baik, jadi nanti jadi anak yang pintar. Nanti kalau nilainya bagus, nanti ibu beliin es krim misalkan. Nah, jadi kita bagaimana caranya pintar-pintar kita untuk memotivasi anak kita untuk belajar. Jangan dengan kata-kata kasar atau kekerasan. Nyubit itu termasuk kekerasan gitu. Nyubit kecil kan sakit nih, jadi itu termasuk kekerasan. Jadi tidak boleh bertutur kata kasar. Itu juga termasuk kekerasan gitu, karena tidak secara langsung, tetapi karena itu malah akan berimbas sangat besar, karena mereka akan langsung meniru seperti itu. Ketika kita mengasari anak kita, nanti anak kita juga akan menjadi anak yang kasar, malah bukan menjadi anak yang lebih baik lagi. Sama seperti tangan kita ibu, tangan kita ketika mengepal seperti ini, semakin keras kita mengepal, kan rasanya sakit nih bu, rasanya semakin kencang semakin sakit. Nah, sama seperti itu juga. Jadi semakin kita mengarasi anak kita, semakin dia itu semakin keras seperti itu. Jadi pintar-pintar kita menasehati anak kita. Nah, jadi itu poin-poin tadi yang sangat penting ya, yang harus diingat ibu dan bapak di rumah. Jangan lupa nanti dipraktekkan di rumah semua poin-poin ini. Jangan cuma di sini mendengarkan, nanti sampai rumah bar gitu Kak. Jadi nanti sampai rumah juga harus diterapkan. Nanti diskusi sama bapaknya. Bu tadi sama Mbak Duri dijelaskan bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Caranya seperti ini loh Pak. Jadi kita tidak boleh bertengkar di depan anak. Terus ngasuh anak juga tugasmu Pak. Jadi jangan cuma kerja terus. Jadi harus sama-sama bekerja sama mengasuh anak seperti itu. Jadi nanti sampai rumah jenengan seganten mangke sama-sama berdiskusi bagaimana cara mendidik anak yang baik, dan berdiskusi kalau mengasuh anak itu adalah harus membutuhkan kerjasama antara ibu dan bapak seperti itu. Jadi bukan hanya kewajiban ibu saja, ibu kasihan ibu masa ibu terus yang ngomong anak ibu Pak. Nah, menjadi seorang ibu itu sudah sangat capek sekali nggih. Kalau yang kerja nggih sudah kerja, nanti di rumah masih bersih-bersih rumah, nanti masih ngasuh anak, dan itu ngasuh anak itu tidak ada jamnya gitu, 24 jam. Kecuali ketika mereka tidur baru ibunya juga ikut istirahat. Nah, jadi
para ayah. Jadi harus sadar diri ya bahwa mengasuh anak itu juga kewajiban mereka juga, seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan buatan Bu Pak? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, berarti besok pertemuan selanjutnya akan saya tanya sudah diterapkan atau belum tips-tips ini, ya. Jadi besok akan saya tanyai satu persatu, ya Bu Pak, ya, tentang materi ini sudah diterapkan atau belum, karena materi ini sangat penting sekali agar kita mempunyai anak yang cerdas dan berkepribadian baik. Kita semua kan mempunyai anak-anak yang ingin mempunyai anak-anak yang sangat baik, sopan, berkepribadian baik dan pandai, Bu. Jadi sebisa mungkin ini semua nanti diterapkan di rumah, seperti itu. Tidak ada pertanyaan nih Bu Pak. Jika tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya tutup. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa bermanfaat, bisa dipergunakan nanti di rumah, dan bisa juga misalnya ibu-ibu misalnya tetangganya yang tidak menjadi PKH, nah nanti bisa beritahu, oh tadi saya pertemuan kelompok PKH tadi dijelaskan ini loh tentang ini, jadi cara menjadi orang tua yang lebih baik itu seperti ini. Nah nanti dibagikan sama tetangganya yang tidak mendapatkan materi seperti ini. Jadi ibu dan bapak itu harus beruntung karena mendapatkan materi seperti ini. Jadi nanti harusnya ibu dan bapak semua harus menjadi orang tua yang lebih baik lagi dari sekarang. Yang tadinya di rumah cuman marah-marah sama anaknya, jadi nanti sampai rumah melihat anaknya harus bersyukur, punya anak yang lucu, punya anak yang baik, harus disayang dan tidak boleh marah-marah. Jadi kalau menasehati juga harus menasehati baik-baik dan memberikan contoh yang baik, seperti itu, agar anak kita juga menyontoh perilaku kita yang baik, seperti itu. Baik Ibu, seperti itu saja. Jadi pertemuan hari ini besok kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain, ya. Jika tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.